Jawa Tengah termasuk wilayah terluas di dataran Jawa. Namun wilayahnya masuk kategori rawan bencana. Banjir adalah salah satunya. Memberi dampak luas bagi masyarakat. Faktor penyebabnya cukup kompleks. Meski dengan wilayah rawan bencana banjir, Jawa Tengah terus berbenah, memperbaiki dan menata infrastruktur agar luasan banjir semakin berkurang. Dinas Pekerjaan Umum Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang PUSDA Taru Provinsi Jawa Tengah adalah unit kerja yang diberi tanggung jawab untuk menekan luasan banjir. Salah satu tugasnya adalah mengatasi isu tingginya tingkat banjir sebagaimana ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023. Kemampuan merumuskan kebijakan terobosan yang strategis sangat tergantung pada aspek kepemimpinan. Kepala Dinas PUSDA Taru Provinsi Jawa Tengah, Eko Yunianto, menjadi pihak yang ikut menentukan masa depan luasan kawasan banjir di daerah ini. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air yang hingga kini belum ada peraturan pemerintahnya menjadi landasan Kepala Dinas PUSDA Taru Provinsi Jawa Tengah untuk memformulasikan dan merumuskan aturan yang tepat. Dengan 20 wilayah sungai dari 202 sungai yang ada di Jawa Tengah, sangat diperlukan keterkaitan antar wilayah. Sungai tak memiliki batas administratif, ia mengalir melewati banyak wilayah ke dataran lebih rendah menuju laut. Kepala Dinas PUSDA Taru Provinsi Jawa Tengah, Eko Yunianto menginginkan melalui perumusan kebijakan yang tepat akan terwujud solusi dalam mengurangi luasan kawasan banjir di Jawa Tengah. KIS PSDA menjadi strategi kebijakan inovatifnya dalam menekan bencana dan luasan kawasan banjir di Jawa Tengah. KIS PSDA pada dasarnya membangun kolaborasi, integrasi, sinkronisasi sistem PSDA dengan melibatkan para pihak. KIS PSDA dapat menjadi jawaban persoalan klasik bencana banjir selama ini. Melalui KIS PSDA akan terlibat banyak stakeholder, mulai dari akademisi, masyarakat, komunitas, pemerintah kabupaten dan kota, unit pemerintah pusat di daerah, hingga pelaku usaha dan media. KIS PSDA menjadi gerak bersama dalam menata dan mengelola sumber daya air menjadi lebih terpadu. Saya mendukung proper yang disusun oleh Kepala Dinas PSDA Tata Ruang Jawa Tengah yang diperkenalkan dengan istilah KIS PSDA, yaitu kolaborasi, integrasi, sinkronisasi sistem pengelolaan sumber daya air di Jawa Tengah. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang merupakan karya yang sangat bermanfaat dan ditunggu oleh masyarakat di lingkungan Jawa Tengah dan sekitarnya. Artinya ini sangat inovatif sekali sehingga ke depan perubahan ini bisa dijadikan tools atau alat untuk semua stakeholder
karena inovasi ini semua pihak, semua stakeholder itu mempunyai kepentingan yang sama. Artinya penanganan bencana ini tidak bisa satu pihak. Artinya dengan pentahelix. Jadi mulai akademisi, masyarakat, kemudian dunia usaha, kemudian pemerintah maupun media. Mudah-mudahan dengan proyek perubahan ini yang inovatif ini bisa digunakan oleh semua stakeholder tadi sebagai tools untuk memanajemen pengelolaan kebencanaan. Pada prinsipnya saya sangat mendukung, sangat setuju sekali. Mudah-mudahan nanti proyek perubahan Bapak Eko ini bisa kami pakai atau kami terapkan nanti dalam hal pengelolaan SDA di wilayah kerja WSJ Katun Suna yang menjadi kewenangan kami di BBWS Kembali Juana. Saya menilai bahwa proyek perubahan yang berjudul menekan bencana dan luasan kawasan banjir melalui kolaborasi, integrasi, sinkronisasi sistem pengelolaan sumber daya air atau KIS PSDA di Provinsi Jawa Tengah merupakan strategi terobosan inovatif yang adaptif dalam upaya mengurangi resiko bencana banjir yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah dikenal sebagai supermarket bencana. Frekuensi kejadian banjir dan luasan kawasan banjir kecenderungannya meningkat. Oleh karena itu, melalui KIS PSDA ini, kami berharap untuk dilanjutkan dan ditingkatkan intensitasnya agar selalu melibatkan peran serta para pihak, yaitu akademisi, pengusaha, masyarakat, komunitas, pemerintah, baik pusat, provinsi, kabupaten, dan kota, ataupun media, atau yang dikenal dengan pentahelix, dalam upaya mengurangi risiko bencana banjir ke depan. Untuk mewujudkan KIS PSDA Jawa Tengah, telah disusun rencana strategis agar proyek perubahan ini dapat aplikatif di lapangan. Harapannya, melalui KIS PSDA akan tercipta kondisi yang diinginkan, yaitu keserasian dan keseimbangan pengelolaan lahan, hutan, dan air. Dengan adanya KIS PSDA, ini suatu inovasi yang saya berharap dapat berkesinambungan dan dapat digunakan oleh siapapun nantinya, bahwa dengan adanya KIS PSDA ini dapat mengetahui luasan atau mencegah banjir di Jawa Tengah. Dengan adanya KIS PSDA yang sangat menarik ini adalah suatu kolaborasi pentahelix yang melibatkan seluruh unsur stakeholder yang ada untuk ikut bersinergi, bergotong royong bersama. Dan saya juga ingin agar KIS PSDA ini juga disosialisasikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat tahu negara hadir untuk mereka. Pada prinsipnya proyek terobosan tersebut merupakan sangat inovasi sekali. Yang pertama, meskipun belum ada legal standing dari pusat, tetapi beliau membuat inovasi bagaimana dalam rangka melakukan penekanan terhadap bencana, kemudian luasan kawasan banjir, membuat inovasi yang sekiranya dapat dilakukan melalui kolaborasi, integrasi, sinkronisasi sistem pengelolaan sumber daya air. Jadi ke depan, Pemprov Jateng akan memiliki suatu sistem yang sangat baik sekali dalam hal penanganan mengenai penekanan bencana dan luasan kawasan banjir. Terima kasih Pak Eko, semoga proyek perubahan tersebut selalu akan berdaya guna untuk Pemprov Jateng. Saya mendukung sepenuhnya proyek perubahan yang dilakukan oleh Bapak Eko Yunianto, KIS PSDA. Proyek perubahan ini berisi kebijakan-kebijakan yang akan mendukung kebijakan di bidang pengelolaan lingkungan hidup, dalam hal ini adalah pelestarian fungsi lingkungan hidup. KIS PSDA akan berdampak kepada daya dukung air yang semakin baik, sehingga isu lingkungan di Jawa Tengah, salah satunya adalah bencana, bisa diminimalisasi melalui proyek perubahan ini. Saya percaya proyek perubahan yang disusun oleh Mas Eko yang berjudul menekan bencana dan luasan kawasan banjir melalui kolaborasi, integrasi, sinkronisasi, dan sistem pengelolaan sumber daya air atau KIS PSDA di Jawa Tengah akan menjadi solusi salah satunya dalam konteks mengurangi risiko bencana di Jawa Tengah. Kita tahu Jawa Tengah termasuk salah satu provinsi yang memiliki luasan cakupan frekuensi bencana yang cukup masif, sehingga saya harapkan KIS PSDA ini dapat ikut
berkontribusi dalam menyelesaikan problem kebencanaan di Jawa Tengah, tentunya dengan melibatkan peran para stakeholder, baik akademisi, pengusaha, masyarakat, pemerintah, dan media atau pentahelik ya, dalam mengurangi risiko bencana. Proyek perubahan KIS PSDA terbagi dalam capaian kinerja jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Renstra jangka pendek telah selesai 100%. Proyek perubahan ini telah berhasil membentuk tim efektif koordinasi dan kolaborasi PSDA tersusunnya beberapa dokumen dan melakukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Perpres Nomor 79 Tahun 2019 Perda Jateng Nomor 16 Tahun 2019 Pedoman Mitigasi Bencana Banjir Pedoman Susur Sungai dan Pedoman Pembentukan Komunitas Peduli Sungai. Provinsi Jawa Tengah dikenal sebagai laboratoriumnya bencana. Frekuensi kejadian banjir, luasan kawasan banjir kecenderungannya meningkat setiap tahun. Oleh karena itu, melalui KIS PSDA ini saya berharap untuk dilanjutkan dan ditingkatkan intensitasnya agar selalu melibatkan peran serta para pihak, yaitu akademisi, pengusaha, masyarakat, komunitas, pemerintah, dalam hal ini pusat, provinsi, kabupaten, kota, dan media dalam upaya pengurangan risiko bencana banjir ke depan, terutama juga komunitas relawan dan perguruan tinggi. Ini gerakan pentahelik karena bencana adalah urusan bersama antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Harapan kami dengan adanya sistem KIS PSDA ini kiranya akan menjadi solusi dalam kita penanganan banjir yang terintegrasi. Saya kira itu sukses untuk Pak Eko. Semoga yang menjadi proyek perubahan ini dapat terwujud. Jadi kami harapkan bahwa gagasan, ide, pemikiran ini betul-betul tidak hanya merupakan hasil karya tulis mengikuti pendidikan PKN 2, tetapi juga diimplementasikan di kabupaten kota, sehingga pengurangan dampak wilayah banjir dan rob itu dapat terwujud secara nyata. Untuk jangka menengah telah disusun rencana strategis mulai dari surat edaran gubernur, internalisasi kesamaan visi, bintek, penyusunan SOP pengendalian banjir, dan rencana lain. Sosialisasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan Perda Jateng Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perda Jateng Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah tahun 2009-2029 sebagai rencana jangka menengah, namun telah selesai dilakukan pada saat ini. Dalam rencana jangka panjang akan disusun nota kesepahaman PSDA lintas wilayah, penyusunan rencana strategis pengelolaan jaringan irigasi dan pengelolaan air tanah, serta integrasi pola ruang struktur dengan pola PSDA. Sedangkan pembuatan sumur resapan dan kampanye gerakan hemat air telah mulai dikenalkan saat ini meski merupakan rencana jangka panjang. Dengan ini mendukung sepenuhnya proyek perubahan yang ditulis oleh Pak Eko Yunianto dengan judul Menekan Bencana dan Kawasan Banjir dengan KIS PSDA. Terima kasih. Rencana proyek perubahan telah diimplementasikan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sesuai dengan tahapan dan melebihi target. Bahkan, terdapat pula beberapa kegiatan pendukung yang sifatnya insidental, namun memberikan dukungan positif pada upaya rencana perubahan strategis.
Kegiatan itu antara lain menjadi narasumber acara rapat koordinasi penanganan rehabilitasi hutan dan lahan, menerima rombongan DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, FGD Integrated Coastal Zone Management, menerima rombongan DPRD Provinsi Jawa Timur, dan kegiatan konservasi di sejumlah kabupaten di Jawa Tengah. Untuk mendukung keberhasilan proyek perubahan, tidak lepas dari peran para stakeholder, sehingga perlu menggunakan teknik yang tepat agar bisa mempengaruhi untuk memberikan dukungan. Mendukung akselerasi proyek perubahan ini, strategi marketing yang digunakan adalah dengan menggunakan formula 1C plus 4P, berupa customer, produk, price, place, dan promotion. Produk proyek perubahan ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah sebagai customer. Output dari proyek perubahan ini adalah Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang upaya menekan bencana dan luasan kawasan banjir dengan KIS PSDA di Provinsi Jawa Tengah. Lokasi dari proyek perubahan ini berada pada Dinas PUSDA Taru Provinsi Jawa Tengah. Implementasi marketing atau promosi yang telah dilaksanakan antara lain pemberitaan di TVRI Jawa Tengah, platform sosial media di Twitter, Instagram, Facebook, dan kanal YouTube. Implementasi marketing juga melakukan pembinaan pembuatan biopori, sosialisasi mitigasi bencana, membuat pedoman pembentukan komunitas peduli sungai dan pedoman susur sungai. Proyek perubahan ini membutuhkan biaya atau price yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Jawa Tengah serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat. Manfaat proyek perubahan KIS PSDA di Jawa Tengah sangat luas yang melibatkan pentahelix mulai dari akademisi, pengusaha, komunitas atau masyarakat, pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota, serta pelibatan media. Pemberdayaan stakeholder baik internal maupun eksternal menjadi sangat penting. Tujuannya adalah siap menghadapi perubahan yang terjadi di masa depan. Bagi stakeholder internal, antara lain mencakup komitmen pimpinan, pengembangan kapasitas ASN, dan kesamaan visi yang dilandasi integritas yang tinggi. Untuk stakeholder eksternal perlu dilibatkan dalam setiap perumusan kebijakan sekaligus mengembangkan koordinasi dan keterbukaan. Apa yang telah dicapai dalam mewujudkan KIS PSDA di Jawa Tengah pada akhirnya akan membawa perubahan mendasar, yakni mengurangi luasan kawasan banjir sekaligus menekan bencana. KIS PSDA adalah jawaban dan gerak bersama dalam membangun keterpaduan yang ditandai dengan deklarasi bersama. Deklarasi. Menekan bencana dan luasan kawasan banjir melalui KIS PSDA di Provinsi Jawa Tengah. Menekan bencana dan luasan kawasan banjir melalui KIS PSDA Provinsi Jawa Tengah. Air itu hidupku. Air itu hidupku. Sungai itu nadiku. Sungai itu nadiku. Maritim itu budayaku. Maritim itu budayaku. Dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa, kami beserta deklarasi menekan bencana dan luasan kawasan banjir melalui KIS PSDA di Provinsi Jawa Tengah, menyadari dan meyakini bahwa 1. Pengelolaan sumber daya air dengan memperhatikan 3 pilar utama.
konservasi sumber daya air, pendaya gunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air, perlu melibatkan semua unsur masyarakat atau pentahelix. 2. Air harus dilestarikan dan dipelihara dengan baik dengan menjaga dan memelihara sumber-sumber air. 3. Penataan dan pemanfaatan daerah aliran sungai secara terpadu dan sesuai fungsi lahan. 4. Peningkatan sistem pemantauan dan peringatan dini di bagian sungai yang sering menimbulkan banjir. 5. Meningkatkan partisipasi, membangun dan mengembangkan jaringan berbasis komunitas atau masyarakat daerah aliran sungai atau kesatuan ekologis dan sosiologis serta menguatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air. 6. Pendekatan budaya, hukum, perbaikan kebijakan, edukasi dasar sistem informasi yang dapat dijangkau masyarakat, melalui inovasi teknologi yang tepat dan ramah lingkungan, dalam pengelolaan sumber daya air. 7. Menekan bencana dan luasan kawasan banjir melalui kolaborasi, integrasi, sinkronisasi, KIS PSDA secara terpadu. 8. Berupaya mengurangi resiko bencana banjir melalui mitigasi bencana. 9. Perlu paradigma baru dalam pembangunan yang berorientasi terhadap keseimbangan kepentingan. Oke, terima kasih. Pak Eko membuat KIS PSDA di Provinsi Jawa Tengah. Dan ini diharapkan menjadi satu terobosan yang inovatif dengan melibatkan multi-stakeholders atau pentahelix yang kita harapkan orang peduli banjir. Contohnya sebenarnya sudah ada. Jawa Tengah, wilayah selatan ada sekolah sungai. Di Klaten, bagaimana dengan yang ada di Pantura atau di titik-titik lain? Maka kita harapkan semua nanti bisa terlibat dengan sistem ini. Kami harapkan sistem ini akan segera terwujud agar banjir mulai kita kendalikan dan semua sadar untuk ikut menanggulangi. Selamat bekerja.